Mixu, franchise viral, outlet ribuan, jingle nempel di kepala, dan sering viral di mana-mana. Tapi minggu ini, yang viral itu bukan soal promonya atau menu barunya. Yang viral kali ini adalah gaji karyawannya yang katanya cuma 1,5 juta rupiah. Banyak yang langsung ngegas, tapi ini bukan sekedar soal upah. Ini soal strategi marketing dan bisnis yang nyambung ke kebiasaan konsumen. Mixu ngerti, jualan itu bukan cuma sekedar produk doang, tapi soal kebiasaan atau habit. Orang beli Mixu bukan lagi karena lapar, tapi karena nggak sengaja lewat dan lihat outletnya. Dan ini yang akan kita bahas, habit forming location. Selamat datang di series Genius Marketing. Di sini saya akan ngebahas marketing dari brand yang besar dan bisa kita terapkan di bisnis kuliner kita. Di luar sana, banyak brand yang bikin desain yang mewah, packaging yang super estetik. Tapi cuy, di sini Mixu main lebih dalam lagi. Mereka masuk ke kepala customer mereka. Outletnya di mana-mana, jinglenya itu super annoying. Tapi bikin brand Mixu nempel ke kepala customer. Dan dengan harganya yang masuk akal, mereka nggak jual kemewahan. Tapi mereka ngejual kedekatan. Harga produk mereka kunci sampai bener-bener di skala yang bisa dijual dengan kategori yang cukup murah. Dan ini yang jenius. Mereka bikin lokasi outletnya ada di mana-mana, yang fungsinya ini bener-bener bisa ngeganti billboard. Jadi mereka nggak perlu sewa billboard miliaran. Mereka cukup pakai outletnya yang ada di mana-mana buat bikin orang yang nggak tahu jadi penasaran sama Mixu. Dan akhirnya orang beli Mixu itu karena nggak sengaja lihat outletnya yang selalu nongol di setiap tikungan. Karena mereka dibiasakan dan dipaksa untuk ngelihat outlet Mixu dan produknya yang ada di mana-mana. Karena si Mixu ini cuy, dia sengaja milih lokasi yang ngebentuk kebiasaan customer. Nah ini nih yang disebut sama habit forming location. Ini bukan sekedar branding, ini strategi marketing yang terstruktur. Oke, pasti di sini ada yang mikir, ya iyalah Mixu bisa buka di mana-mana, kan dia franchise internasional. Nah, meskipun brand kuliner kamu bukan ada di skala nasional, saya bisa ajarin Pak, gimana caranya bikin orang yang nggak tahu sama brandmu, jadi penasaran sama brandmu dan beli produkmu. Klik aja link yang ada di deskripsi, nanti saya bahas lengkapnya di mini workshop instant marketing. Kita lanjutin videonya dulu ya. Jadi apa sih itu habit forming location? Habit forming location adalah lokasi yang sengaja dipilih atau didesain untuk mendorong pengulangan perilaku customer secara rutin dan otomatis sampai pada akhirnya jadi kebiasaan atau habit. Bahasa gampangnya, tempat yang bikin orang ke situ mulu tanpa mikir panjang. Dan bukan sekedar karena produknya itu paling enak, tapi karena lokasinya ada di mana-mana sehingga mendukung untuk terbentuknya rutinitas atau kebiasaan itu tadi. Ada alternatif lain teman-teman. Solusinya, kalau kamu nggak bisa ngedapatin lokasi yang bener-bener bagus, kamu harus bener-bener gila-gilaan di sosial media, harus viral di sana dan di sini. Karena kalau kamu jualan produk kuliner di lokasi yang trafficnya itu sangat buruk sekali, viralitas itu adalah satu-satunya senjata kamu untuk mendapatkan atau meningkatkan omset. Saya ngerasain sendiri teman-teman. Kita ini di Dialog UMKM handle klien yang lokasi outletnya itu menurut kita itu buruk sekali. Bahkan itu adalah jalan yang mengarah ke tempat pembuangan akhir di salah satu kota besar. Jadi bener-bener bukan destinasi wisata kuliner atau destinasi orang itu cari makan. Tapi dengan viralitas itu tadi, kita bisa ngebikin omset yang awalnya itu cuma 300 juta setahun, jadi 2,8 setahun. Dan alhamdulillah kliennya itu masih jalan sampai sekarang. Naik 9 kali lipat. Jadi kamu bisa pilih, mau pakai habit forming location kayak si Mixu tadi, kalau punya sumber dayanya, digas saja. Tapi kalau kamu belum punya sumber daya kayak Mixu, buat bikin lokasi ada di mana-mana, kamu bisa pakai viralitas yang kita ini pakai dan member Dialog UMKM itu pakai. Jadi gimana? Setuju gak kalau strateginya si Mixu ini super genius? Sampai jumpa di Genius Marketing episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe.